Halo kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Kali ini aku mau membahas tentang kenapa sih perusahaan-perusahaan negara itu selalu memberikan laporan bahwa mereka rugi, ya, seperti Pertamina, PLN, PAM dan lain-lain. Padahal kalau dipikir-pikir ya kawan, perusahaan-perusahaan negara ini adalah perusahaan-perusahaan yang tidak punya saingan, tidak punya kompetitor. Mereka itu berusaha tanpa ada yang menyaingi sama sekali. Contoh saja PLN. Dari Sabang sampai Merauke, semua rakyat Indonesia itu menggunakan jasa PLN untuk kebutuhan listriknya. Tidak punya saingan. Tetapi PLN seringkali membuat laporan bahwa PLN itu rugi. Demikian juga Pertamina seperti hal itu, dan juga perusahaan-perusahaan negara lainnya. Jadi kadang-kadang aku bingung ya, kenapa perusahaan seperti ini yang hanya satu tanpa saingan bisa rugi. Padahal logika orang awam seperti aku ini ya, orang awam, orang kampung ya kan, gak akan mungkin. Ilustrasinya aja seperti ini ya kan kawan. Misalnya aku buka warung di sebuah kampung. Ya, di kampung itu hanya aku yang punya warung. Hanya aku yang punya warung. Jadi mana mungkin aku itu mengalami kerugian? Nggak mungkin. Kenapa? Karena semua orang kampung itu belanja sama aku, beli beras sama aku, minyak goreng sama aku, telur sama aku, sehingga setiap hari barang-barang yang ada di warungku itu bisa berputar, dan uangku pun bisa berputar dengan cepat dan menghasilkan uang lagi. Sehingga bisa saja aku menjadi orang yang terkaya di kampung itu. Kenapa? Karena usahaku pasti sukses, usahaku pasti berhasil, dan mungkin saja dalam waktu dekat bisa membuat cabang di kampung itu juga, supaya orang-orang yang agak jauh dari warungku bisa membeli di cabang itu. Jadi demikian juga perusahaan-perusahaan negara yang tunggal ini, yang mereka tidak punya saingan atau kompetitor di negara ini. Mereka yang menguasai bisnis itu di negara ini. Bisnis listrik dikuasai oleh PLN, bisnis air dikuasai oleh PAM, dan bisnis minyak bumi, gas dan lainnya dikuasai oleh Pertamina. Tetapi sekali lagi, perusahaan-perusahaan negara ini seringkali melaporkan kerugian. Jadi kadang-kadang aku sebagai orang awam berpikir pasti ada yang salah dalam perusahaan tersebut. Sama seperti ilustrasiku tadi, jika aku punya warung, yang mana warung itu cuman aku yang buka di sebuah kampung, pasti aku akan cepat kaya. Warungku akan semakin meningkat, semakin hebat, bahkan bisa membuka cabang di kampung itu 2, 3 atau 4 cabang, supaya orang-orang yang agak jauh dari warungku bisa membeli di warungku tanpa harus jauh-jauh berjalan ke warungku. Jadi ilustrasinya kenapa warungku bisa rugi kalau hal tersebut aku kuasai. Aku yang memonopoli semua penjualan di kampung itu. Nah, hal itu bisa terjadi, kerugian bisa terjadi di warungku kalau di warungku terjadi pencurian. Nah, pencurian ini bukan disebabkan oleh orang-orang luar. Kalau pencurian dari orang-orang luar itu kita bisa cegah, kita bisa atasi, kita bisa cegah supaya tidak terjadi pencurian. Tetapi kalau pencurian dilakukan oleh karyawanku sendiri, oleh pegawai-pegawaiku sendiri, maka itu bisa sangat lama kita cegah, ya kan? Jadi kalau misalkan pegawaiku ada yang menggelapkan barang, ada yang menggelapkan uang, ada yang membuat laporan keuangan yang palsu, ya misalnya yang masuk satu hari itu 1 juta, tapi dilaporkan sama aku cuma 800.000 atau 700.000. Inilah yang membuat warungku bisa bangkrut, bisa mengalami kerugian. Demikian juga mungkin perusahaan-perusahaan negara ini, kalau memang banyak maling-maling di dalamnya, banyak pencuri, ya istilah kerennya sekarang disebut koruptor lah ya kan. Istilah pencuri, mencuri fasilitas dari perusahaan tersebut, ya bisa jadi perusahaan tersebut kerugian. Ya, itu pasti. Jadi kalau memang ada maling di dalam sebuah instansi atau sebuah perusahaan atau sebuah usaha, pasti
usaha tersebut akan mengalami kerugian. Dan ini terbukti kawan, yang sekarang sedang viral ya kan, Pertamina dirut utamanya yaitu Rifa Sihaan dan 6 orang lainnya ditangkap oleh KPK terkait dugaan korupsi. Ya, korupsi ini kan tadi nama halusnya dari pencurian, ya, pencurian atau pelaporan-pelaporan palsu tentang keuangan sehingga membuat perusahaan negara sekelas Pertamina, PLN dan lain-lain itu merugi. Jadi inilah yang membuat perusahaan-perusahaan negara ini merugi karena banyak maling-maling di dalamnya, banyak pencuri-pencuri di dalamnya. Ya, perusahaan-perusahaan negara ini mempekerjakan orang-orang yang suka mencuri, mempekerjakan pegawai-pegawai yang suka maling, sehingga perusahaan negara ini merugi. Nah, sekarang timbul pertanyaan, kalau perusahaan negara tahu bahwa di dalam perusahaannya itu ada maling, kenapa hal tersebut tidak bisa dicegah atau hal tersebut tidak bisa dibasmi atau diatasi? Kenapa? Ya, sama seperti aku tadi ilustrasi. Aku tahu pegawaiku ada maling, tetapi tidak bisa aku selesaikan ketika aku melapor ke pihak penegak hukum. Malah pegawaiku ini bisa menyuap penegak hukum. Ya, kita tahu penegak hukum di negara ini bisa disuap, bisa juga dibayar supaya kejahatan-kejahatan yang kita lakukan itu tidak diekspos dan kita tidak ditangkap oleh para penegak hukum. Dan itu banyak terbukti di negara kita Indonesia ini. Sudah banyak para penegak hukum yang tertangkap juga karena kasus-kasus suap, kasus-kasus korupsi juga. Jadi wajar saja kasus-kasus korupsi di negara ini, kasus-kasus kejahatan di negara ini, terutama kejahatan pencurian yang lebih halusnya disebut dengan korupsi, itu tidak bisa diberantas, tidak bisa dibasmi. Kenapa? Karena para penegak hukumnya juga 11-12 sama para maling ini, 11-12 sama para pencuri ini. Jadi kalau memang para penegak hukum ini bisa adil, bisa jujur, yakin pasti negara ini bebas dari korupsi, negara ini bebas dari pencurian aset negara. Tetapi kita tahu dari dulu sampai detik ini, para penegak hukum kebanyakan, memang nggak semua ya, kebanyakan itu 11-12 sama para pelaku kriminal, para pelaku kejahatan, para pelaku korupsi ini 11-12. Sehingga untuk mencegah hal ini sangat-sangat susah. Bahkan hampir bisa dikatakan mustahil untuk membasmi korupsi kalau para penegak hukum itu tidak bisa menjaga integritas mereka untuk bertindak adil, bertindak jujur dalam menyelesaikan kasus-kasus korupsi. Nah, pertanyaannya, kalau penegak hukum tidak bisa, maka dibentuklah oleh Presiden SBY itu Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. Itu kenapa dibentuk? Karena pemerintah sudah menyatakan bahwa Polri tidak mampu untuk menyelesaikan kasus-kasus korupsi di negara ini, sehingga dibentuklah KPK. Nah, yang anehnya, yang lucunya, Polri tidak mampu menyelesaikan kasus-kasus korupsi di negara ini, sehingga dibentuk KPK. Tetapi pimpinan KPK dan para anggota KPK justru diambil dari instansi Polri. Bukankah ini hal yang membingungkan, kawan? Hal-hal yang membuat kita itu seolah-olah aneh, ya kan? Kenapa bisa pemerintah membentuk KPK, tetapi anggota dari KPK itu adalah anggota dari instansi Polri yang aktif, sementara Polri sendiri tidak mampu menyelesaikan kasus korupsi. Dan inilah yang membuat negara kita Indonesia ini selalu saja mengalami kasus-kasus korupsi. Lalu, kenapa KPK juga tidak mampu? Karena tadi dikatakan
anggota-anggotanya juga berasal dari instansi kepolisian yang juga banyak terindikasi anggota kepolisian terlibat kasus korupsi. Lalu harapan kita beralih kepada wakil-wakil kita yang kita pilih di Senayan atau di DPR. Kalau di daerah DPRD, di pusat DPR. Supaya apa? Supaya anggota-anggota DPR ini membuat sebuah peraturan undang-undang untuk bisa mencegah kasus korupsi. Tapi kenyataannya kawan, kita tahu sampai detik ini undang-undang perampasan aset yang sudah digaungkan oleh pemerintah, yang sudah dicetuskan oleh pemerintah, tidak juga disetujui oleh DPR. Kenapa kawan? Ternyata DPR sendiri juga 11-12 dengan para penegak hukum dan para koruptor di negeri ini. Ya, kenapa? Kalau mereka tidak terlibat, kalau mereka tidak menerima manfaat dari hasil korupsi, kenapa mereka begitu sulit untuk mensahkan undang-undang perampasan aset? Kita bisa lihat di negara Cina. Kenapa Cina sekarang maju kawan? Karena para koruptor bukan cuma dimiskinkan, tetapi diberikan hukuman yang sangat berat. Sehingga orang-orang di negara Cina itu berpikir untuk korupsi, berpikir untuk mengambil hak rakyat, memakai uang rakyat untuk kepentingan pribadinya. Sangat-sangat ketakutan. Kenapa? Karena memang undang-undang mereka begitu kejam, begitu sadis untuk para pelaku korupsi. Demikian juga di negara Korea Utara. Kita tahu ketika seorang pejabat negara ketahuan korupsi, maka ia akan kehilangan nyawanya. Bahkan mungkin anggota keluarganya pun akan mengalami hal yang sangat mengerikan. Kalau hal tersebut dilakukan di negara ini, aku yakin negara ini pasti bebas dari korupsi. Negara ini bebas daripada pencuri-pencuri uang rakyat. Nah, jadi kalau kita sudah tidak punya harapan kepada para penegak hukum dan para wakil kita yang ada di DPR, jadi bagaimana kita bisa melihat negara kita yang tercinta ini dari Sabang sampai Merauke, negara kita yang sangat kaya raya ini, negara kita yang punya banyak kekayaan alam, bisa menikmati kekayaan itu. Kita bisa melihat negara kita bebas dari korupsi kalau saja hukuman yang diberikan kepada para koruptor itu sangat-sangat ringan. Bahkan kita sudah sering kali mendengar kabar, mendengar berita hukuman kepada koruptor miliaran rupiah, bahkan triliunan rupiah, itu hanya hukuman penjara 2 atau 3 tahun. Lebih berat hukuman dari pencuri pisang atau pencuri sepeda motor. Mereka bisa sampai 6-7 tahun dalam penjara. Bukankah ini hal yang sangat membingungkan? Bukankah ini hal yang sangat aneh, bukan kawan? Jadi wajar kalau memang negara kita ini masih seperti ini, hukum negara kita ini tidak pernah bisa menyentuh para koruptor, hukum di negara kita tidak adil, ya. Hukum negara kita runcing ke bawah tapi tumpul ke atas. Maka yakinlah Indonesia kita tercinta ini tidak akan pernah bisa bebas dari korupsi. Indonesia kita tercinta ini tidak akan pernah bisa membasmi yang namanya korupsi. Dan efeknya ke kita juga kawan. Masyarakat kecil yang akan menderita. Lihat saja PPN sudah dinaikkan 12%. Ya, uang negara habis katanya, sehingga ya seperti kabar sekarang untuk program-program pemerintah harus mengurangi efisiensi anggaran. Kalau saja para koruptor ini bisa dihukum dengan tegas, dihukum dengan keras, bahkan seperti negara-negara lain mengalami hukuman yang menghilangkan nyawa para koruptor, aku yakin negara tidak perlu melakukan efisiensi anggaran. Ya.
Semoga saja pemerintah itu lebih tegas lagi untuk para koruptor. Bayangkan seperti yang baru-baru ini yang dilakukan oleh Rifa Siahaan dan kawan-kawannya. Mereka membuat kerugian negara 193,7 triliun rupiah. Bukankah ini jumlah yang sangat besar? Dengan program pemerintah yang sekarang digaungkan, makan bergizi gratis dan pemeriksaan atau cek kesehatan gratis CKG, yang membuat pemerintah harus mengefisiensi anggaran, termasuk mengganggu anggaran untuk gaji para pegawai negeri sipil. Andai kata uang-uang korupsi ini bisa diambil alih oleh negara, tidak perlu ada yang namanya efisiensi anggaran sampai mengurangi gaji para pegawai negeri sipil yang harus mereka dapatkan hanya untuk memenuhi program-program pemerintah seperti tadi. Jadi inilah pemikiran orang awam, pemikiran orang kampung dariku ini ya. Semoga saja pemikiranku ini benar dan bisa dilakukan oleh pemerintah supaya kita semua warga negara Indonesia bisa menikmati kekayaan alam Indonesia yang melimpah ruah, yang mana kekayaan alam ini menjadi incaran negara-negara asing. Ya, seharusnya dengan kekayaan alam yang begitu berlimpah, warga negara Indonesia tidak ada lagi yang miskin. Kalau saja pejabat-pejabat kita, orang-orang yang mempunyai kepentingan untuk membuat peraturan dan undang-undang berpihak kepada rakyat kecil, rakyat miskin seperti kita, aku yakin tidak ada lagi orang miskin di negara ini. Tidak akan ada lagi pengangguran, kriminal akan berkurang, bahkan bisa habis. Coba lihat di negara-negara maju, kriminal itu berkurang, bahkan tidak ada seperti Belanda. Penjara-penjara mereka itu kosong. Penjara-penjara mereka itu bahkan menjadi alih fungsi untuk tempat lain, saking tidak adanya kejahatan di sana. Tetapi lihat, kalau negara itu miskin seperti Indonesia, India, bahkan negara-negara di Afrika yang begitu miskin, banyak terjadi kejahatan. Jadi itu saja. Kalau saja kita semua memiliki kesadaran, termasuk para pejabat-pejabat kita, memiliki kesadaran untuk tetap menjalankan tugasnya dengan bersih, jujur, dan adil, aku yakin kita semua tidak akan kesusahan. Seperti tahun 2025 ini begitu banyak kasus orang-orang yang bundir. Kenapa? Karena kesulitan ekonomi, karena kesulitan dalam mencari makannya. Mereka sampai berpikir pendek karena begitu sulitnya kehidupan di negara ini. Ya, dan juga memang ini sih salah kita juga. Salah kita juga sebagai rakyat. Kenapa? Karena kita yang memilih pejabat-pejabat kita yang di atas. Kita sudah tahu rekam jejak mereka adalah koruptor. Bahkan lihat, seorang koruptor yang begitu keluar dari penjara, dia bisa mencalonkan kembali menjadi anggota DPR. Tapi tetap saja dia bisa menang, dia bisa duduk dengan aman di Senayan. Kenapa? Karena kita juga yang memilih dia, kita juga yang memberikan suara supaya dia naik ke Senayan, hanya karena iming-iming mungkin serangan fajar. Jadi kesadaran perlu dibangun, kawan. Kita harus sadar, negara ini bisa maju, negara ini bisa hebat, itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau kita sebagai rakyat bisa bertindak baik, bertindak bagus, melakukan hal-hal yang baik, aku yakin negara ini pelan namun pasti akan menjadi negara yang hebat. Kalaupun kita tidak bisa menikmati kehebatan negara ini, kalaupun kita tidak bisa menikmati kekayaan negara ini, setidaknya anak cucu kita nanti tidak akan susah lagi hidupnya seperti kita. Anak cucu kita lagi tidak akan mengalami kesulitan lagi seperti kita sekarang yang menjerit, ya, menjerit akan kesulitan-kesulitan ini, menjerit karena susahnya mencari pekerjaan, menjerit karena mahalnya harga-harga bahan pokok, menjerit karena sulitnya untuk mencari sesuatu yang kita perlukan setiap hari. Kita selalu menjerit. Setiap hari ada saja harga yang naik. Apalagi ini sudah masuk bulan Ramadan, bulan puasa, harga-harga naik.
Apalagi nanti menjelang Lebaran, hari raya, harga pasti naik. Ya, kemarin baru awal tahun gas sudah langka. Syukurlah sekarang sudah mulai normal. Jadi kalau kita lanjutkan kebodohan-kebodohan kita dengan memilih wakil-wakil kita, memilih pejabat-pejabat kita yang korup, yang sudah tahu kita terlibat kasus pencurian, kasus korupsi, tapi kita tetap memberikan suara, maka yakinlah negara ini tidak akan pernah bisa maju, negara ini tidak akan pernah bisa hebat, negara ini tidak akan pernah bisa menjadikan kekayaan negara kita ini untuk kepentingan semua rakyat, bukan hanya untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Ya, jangan negara ini menjadi negara kapitalis yang mana orang-orang kaya semakin kaya dan orang-orang miskin semakin miskin. Tapi biarlah negara ini menjadi negara yang sesuai dengan cita-cita perjuangan para pahlawan kita, sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 45 yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 untuk mensejahterakan seluruh rakyat Indonesia. Jadi inilah pemikiranku sebagai orang kampung, sebagai orang awam yang tidak terlalu mengerti birokrasi pemerintahan, yang tidak terlalu mengerti sistem dari pemerintahan, tetapi memakai logika kampung. Kalau saja perusahaan-perusahaan negara ini yang notabene menguasai seluruh dari Sabang sampai Merauke, yang tidak punya saingan atau kompetitor, seharusnya perusahaan-perusahaan negara ini akan maju, kaya, tidak akan mengalami kerugian. Tetapi kalau perusahaan-perusahaan negara ini memiliki pegawai-pegawai, pekerja-pekerja yang bermental maling, bermental pencuri, yakinlah perusahaan-perusahaan negara ini pasti akan hancur dan bangkrut, dan itu akan berakibat kepada kesejahteraan rakyat seluruh Indonesia. Demikian juga video ini kawan. Semoga saja kita berdoa supaya pejabat-pejabat yang ada ini adalah pejabat-pejabat yang bersih, yang tidak terlibat korupsi. Dan bagaimana menurut pendapatmu pemikiranku tadi? Apakah bertentangan, ataukah kau setuju atau punya pendapat yang lain? Sampaikan di kolom komentar, dan kita bertemu di video selanjutnya. Salam sadar.